Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Fadiah Zahra, NPM 63, angkatan 2019, jurusan Fisika Universitas Pajajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu gerak harmonis sederhana. Nah, gerak harmonis sederhana yaitu gerak bolak-balik suatu benda melalui titik kesetimbangannya tanpa teredam, atau juga bisa diartikan sebagai gerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangannya dengan frekuensi yang konstan. Karena pada dasarnya arti dari gerak harmonik itu gerakan bolak-balik dalam selang waktu yang sama. Nah, beberapa benda yang mengalami gerak harmonik sederhana itu antara lain gerak benda pada ayunan, gerak benda pada lintasan licin yang berbentuk busur lingkaran, gerak benda yang digetarkan pada pegas, dan gerak zat cair yang digerakkan naik turun pada sebuah pipa U. Parameternya itu ada simpangan. Simpangan itu artinya jarak dari posisi kesetimbangannya. Kedua ada frekuensi. Frekuensi yaitu banyaknya getaran dalam satu waktu. Kalau periode itu banyaknya waktu dalam satu getaran, dan amplitude yaitu simpangan maksimum. Nah, sekarang kita membahas tentang persamaan gerak harmonis sederhana untuk mencari kecepatan dan percepatannya. Nah, gerak harmonis sederhana itu membentuk gelombang sinusoidal. Nah, simpangan maksimumnya itu berukuran V per 2 atau 90 derajat yang bisa kita proyeksikan ke dalam ini. Nah, berarti ini tuh amplitudenya XM. Nah, ini XM. Nah, bergerak pada sumbu X pada waktu dan sumbu Y pada waktu. Jadi kita bisa menggunakan rumus cos theta, yaitu samping per miring, sampingnya XM, miring maksudnya sampingnya XT, miringnya XM. XT per XM. Nah, kita dapatkan posisi dari persamaan gerak harmonis sederhana ini tuh ini posisinya XT sama dengan XM cos theta atau XM cos omega T tambah beda fasa. Kenapa omega T dan ada beda fasanya? Karena gerak harmonis sederhana itu berulang-ulang. Jadi nanti kalau digambarkan berhubungan dengan gerak melingkar yang nantinya berulang-ulang dan mempunyai kecepatan sudut dan beda fasanya. Nah, kita bisa dapatkan kecepatannya. Kecepatan yaitu turunan pertama dari posisi terhadap waktu. Nah, kita dapatkan turunan dari XM cos omega T tambah beda fasa. Cosnya kita ubah jadi min sin. Min XM omega sin. Kenapa omega ada di omega di sininya? Karena yang diturunkan itu hanya omega T saja yang berhubungan dengan waktu saja. Kita keluarkan, kita turunkan, dan dapatlah kecepatannya itu min omega XM sin omega T tambah beda fasa. Dan kita dapatkan juga percepatannya. Percepatannya itu kan turunan kedua dari posisi atau turunan pertama dari kecepatan. Nah, kita pakai yang turunan pertama dari kecepatan. Diturunkan kecepatan yang ini ke sini. Jadi min omega kuadrat XM, ini tuh salah penulisan, harusnya XM saja. XM cos omega T tambah beda fasa. Jadi min omega kuadrat kali A, karena tadi saya udah bilang XM itu amplitude, A cos omega T tambah beda fasanya. Lalu kita dapatkan min omega kuadrat kali X. Kenapa kali X? Karena kita bisa lihat bahwa XM cos omega T tambah beda fasa itu sama seperti ini. Jadi kita bisa inisialisasikan. Ya, jadi kita dapatkan V dan A untuk persamaan gerak harmonis sederhana. Nah, kita ambil contoh pada pegas. Nah, pada pegas ini tadi kan termasuk contoh benda yang berosilator sederhana. Nah, pegas ini kan kalau pada keadaan setimbang tidak mengerjakan gaya pada benda. Namun apabila pegas itu disimpangkan sejauh X, jadi pegasnya itu ditarik. Nah, itu tuh disimpangkan sejauh X dari kedudukan setimbangnya.
dan pegas itu mengerjakan gaya min Kx. Nah, seperti gambar ini. Nah, pegas ini disimpangkan sebanyak X. Nah, itu tuh dijelaskan pada hukum Hooke ini, min Kx. Tanda minus pada hukum Hooke ini, min, karena gaya pegas ini berlawanan arah dengan simpangannya. Nah, kita hubungkan dengan hukum kedua Newton untuk mendapatkan percepatan. Nah, jadi didapat percepatannya sama dengan min K per M kali X. Lanjut, tadi kita sudah dapat percepatan di rumus sebelumnya. Rumus percepatan dari gerak harmonis sederhana itu min omega kuadrat kali X. Nah, jadi min omega kuadrat kali X itu min K per M kali X. Kita dapatkan omeganya sama dengan akar K per M. Karena omega itu 2VF, berarti 2VF juga sama dengan akar K per M. Lalu kita dapatkan frekuensi dan periodenya. Frekuensinya 1/2V akar K per M, dan periodenya 2V akar K per M. Nah, lanjut kita membahas energi potensial dan kinetik pada gerak harmonis sederhana. Energi potensial misalkan sebuah pegas dengan konstanta gaya K teregang sejauh Y, atau bisa kita ganti dengan X sesuai sumbunya masing-masing. Nah, kita dapatkan energi potensial itu setengah KY kuadrat atau setengah KS kuadrat. Dan energi kinetik itu sama dengan setengah K dalam kurung A kuadrat min Y kuadrat. Atau bisa kita tulis K sama dengan setengah MV kuadrat. Jadi energi totalnya tinggal tambahkan setengah KY kuadrat ditambah ini. Nah, jadi energi totalnya dalam gerak harmonik sederhana itu berbanding lurus dengan kuadrat amplitudo. Atau bisa kita tuliskan sama setengah K A kuadrat. A-nya itu amplitude dikuadratkan. Karena jika kita mulai dengan meninjau benda pada simpangan maksimum, energi total awalnya hanya energi potensial. Begitu benda bergerak ke arah kesetimbangannya, energi kinetiknya kan bertambah itu. Karena bergerak ke arah kesetimbangannya ya. Energi kinetiknya bertambah dan energi potensialnya berkurang. Pada titik kesetimbangan kelajuan maksimum, energi potensial sistemnya 0. Karena pada dasarnya energi kinetik itu berhubungan dengan kelajuan kan, setengah mv kuadrat. Nah, ketika benda bergerak menjauhi atau melewati titik kesetimbangan tersebut, energi kinetiknya mulai berkurang dan energi potensial sistemnya bertambah. Nah, hingga si benda itu berada lagi pada simpangan maksimum, pada waktu benda itu berhenti, jadi energi kinetiknya jadi 0 lagi, dan energi potensial sistemnya maksimum lagi. Jadi setiap saat itu jumlah energi potensial dan kinetik pada gerak harmonis sederhana itu selalu konstan. Gitu. Nah, di sini terdapat soal. Jika osilator harmonis sederhana diberikan gaya sebesar vektor F sama dengan min Kx kali I topi, ini tuh, tentukan energi potensial dari osilator harmonis sederhana tersebut. Nah, kita gunakan rumus usaha W sama dengan F kali S. Nah, di sini kita gunakan vektor F yang tadi dikali turunan dari posisi. Makanya di sini kita pakai integral. Nah, kita masukkan Kx kali I ini, min Kx kali I, dikali turunan dari vektor posisi. Karena ini kita bisa samakan, karena ini terhadap sumbu X, berarti posisinya juga terhadap sumbu X. Nah, kita coret I-nya. Jadi, integral min Kx dx saja, kita keluarkan K-nya. Karena ini konstanta, X dx. Nah, W sama dengan min setengah Kx kuadrat. Min setengah Kx kuadrat itu tadi kan sudah dijelaskan rumus energi potensial. Jadi, W sama dengan min U. Nah, jadi kita dapatkan min U sama dengan min setengah Kx kuadrat. Jadi solusi dari soal ini yaitu U sama dengan setengah Kx kuadrat. Nah,
lanjut, kita akan membahas untuk gerak harmonis sederhana cukup sekian. Sekarang kita membahas gelombang mekanik. Nah, apa itu gelombang mekanik? Gelombang mekanik adalah sebuah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan media atau perantara yang menyalurkan energi untuk keperluan proses penjalaran sebuah gelombang. Suara adalah salah satu contoh gelombang mekanik yang merambat melalui suatu perubahan tekanan udara dalam ruang. Karena suara itu termasuk gelombang mekanik karena membutuhkan udara untuk sebagai media perantaranya ya. Jadi di dalam ruang itu terdapat rapat atau renggangan molekul-molekul udara di dalam ruangan. Lalu ada juga di pantai, jika kita melihat ombak, kita sedang berlibur di pantai, gelombang mekanik itu memerlukan air sebagai mediumnya. Atau juga kita bisa contohkan gelombang mekanik itu pada gelombang pada tali. Nah, ini karena gelombang pada tali itu memerlukan tali sebagai mediumnya. Lalu kita lihat di sini ada gelombang air, gelombang bunyi, gelombang selingki, ini tadi ada regangan, ada rapatan, dan gelombang pada tali. Ini talinya. Gelombang bunyi ini tuh partikel molekul-molekul udaranya. Terdapat ciri-ciri dari gelombang mekanik. Gelombang mekanik memerlukan alat atau perantara untuk dapat berpindah. Gelombang tersebut juga memiliki panjang gelombang, periode gelombang, frekuensi gelombang, dan cepat rambat gelombang. Gelombang mekanik juga mempunyai sifat-sifat. Yang pertama ada pemantulan. Pemantulan atau refleksi adalah peristiwa pengembalian seluruh atau sebagian dari suatu berkas partikel atau gelombang bila berkas tersebut bertemu dengan bidang batas atau dua medium. Nah, kita bisa lihat di sini sinar datang dipantulkan lagi menjadi sinar pantul yang membentuk sudut. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal di tengah terhadap bidang batas pemantul pada titik jatuh semuanya berada dalam satu bidang. Lalu ada pembiasan atau refraksi, perubahan arah gelombang saat gelombang masuk ke medium yang baru, yang mengakibatkan gelombang tersebut bergerak dengan kelajuan yang berbeda disebut pembiasan. Nah, di sini ini sinar datang, di sini ada garis normalnya. Dibiaskan. Nah. Lalu itu tuh kalau pembiasan berhubungan dengan hukum Snellius. Lalu ada difraksi. Difraksi merupakan peristiwa penyebaran atau pembelokan gelombang pada saat gelombang tersebut melintas melalui bukaan atau mengelilingi ujung penghalang. Nah, jika celahnya makin besar, si gelombang itu tuh